Shalom, apa kabar saudara-saudaraku? Saya percaya saudara tetap dalam keadaan diberkati Tuhan, dikasihi, dilindungi, bahkan saudara melimpah dalam segala pertolongan Tuhan. Amin. Tuhan menolongmu, Tuhan memberkatimu, dan Tuhan melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupanmu, sehingga engkau terus melihat kemuliaan Allah. Amin. Nah, saudaraku, saya ingin menyampaikan satu pesan. Apa yang harus dilakukan dalam penantian kita menunggu kedatangan Yesus yang kedua kalinya? Saya percaya akhir-akhir ini, akhir zaman yang sekarang ini, kita perlu melakukan sesuatu atau kita perlu diingatkan terus untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Ya, untuk itu kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini. Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami banyak mendengar tentang perang, kelaparan, korupsi, kejahatan, penindasan, bahkan ya Tuhan, persekusi. Semua kejahatan-kejahatan ini memang termanifestasi daripada iblis Tuhan. Tapi kami mau tahu dan kami mau yakinkan dan kami mau melihat Tuhan Yesus. Kemuliaan Tuhan itu lebih besar daripada segala hal yang merugikan di dunia ini. Kami percaya Tuhan, hidup kami tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Kami percaya Indonesia Tuhan Yesus tetap dalam genggaman Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau membawa seisi dunia ini dan seluruh yang ada tinggal di dunia ini Tuhan Yesus mengenal Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus, sehingga segala sesuatu yang terjadi itu mendatangkan kebaikan bagi kerajaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita membaca dari Injil Matius 24 ayat 42 sampai 43, firman Tuhan katakan demikian saudaraku. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan itu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Nah, saudaraku yang terkasih, pesan yang penting pada sekarang ini adalah berjaga-jaga, siap sedia, berhati-hati, waspada akan apa yang akan terjadi di zaman sekarang ini. Saudaraku yang terkasih, Alkitab sudah menuliskan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Ciri-cirinya dia keceritakan, ya, keadaannya disebutkan, ya, dan juga apa yang harus saudara lakukan Tuhan juga beritahu. Itu apa? Berjaga-jaga. Amin. Nah, saudara yang terkasih, gak ada seorang pun yang tahu kapan Yesus itu datang. Hari apa? Tanggal berapa? Bulan berapa? Tahun berapa? Jam berapa? Gak ada yang tahu. Di mana dia akan datang? Gak ada yang tahu. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan menuntut kita. Tuhan mau supaya kita berjaga-jaga. Jangan kita itu seperti orang yang tidak bijaksana, yang lalai, yang artinya udah dari tahun-tahun kemarin juga Yesus sudah diberitakan mau datang tapi gak datang-datang. Hei, perhatikan hidupmu. Amin. Jangan sampai kita itu jadi orang yang tidak peduli akan tanda-tanda zaman. Amin. Perlu disikapi, perlu diketahui. Tetapi bagaimana caranya supaya kita benar bisa berjaga-jaga dalam arti kebenaran firman Tuhan. Amin. Banyak orang yang mensiasati, karena akan terjadi krisis, kumpulkan sebanyak-banyaknya, simpan di rumah sebanyak-banyaknya. Tuhan bilang jangan.
ngengat dan karat, bahkan pencuri akan mencurinya. Lalu bagaimana? Nah itu saudaraku yang terkasih ya, berjaga-jaga. Nggak semua hal yang diberitakan di dunia ini itu cocok dengan kita. Enggak. Firman Tuhan itu cocok dengan kita. Itu pasti pas dengan posisi kita, bagian kita, apa yang kita perlukan, apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan, apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih, ya, ada kemiripan antara kedatangan Yesus yang pertama dan kedatangan Yesus nanti yang kedua kalinya. Kedatangan Yesus yang pertama, ya, kemiripannya adalah sudah dinubuatkan oleh para nabi, sudah diceritakan, sudah disampaikan, ya. Walaupun ya pada masa nabi itu hidup, Yesusnya nggak datang-datang, belum datang, Mesias itu belum datang. Lebih dari 400 tahun mereka menantikan kedatangan Yesus. Waktu pertama kali itu sebagai manusia kan datang-datang. Tetapi apa yang terjadi? Yesus tetap datang sesuai dengan jadwalnya Tuhan, jadwalnya Bapa, jadwalnya Allah, bukan jadwalnya manusia. Tetapi manusia diberikan pesan akan datang Mesias. Nah itu sudah datang. Amin. Nah yang kedua, kedatangan Yesus yang kedua kalinya ini, Allah juga sudah menyampaikan bahwa akan datang Yesus kedua kalinya sebagai apa? Sebagai hakim. Dia akan menuntut semua yang benar untuk masuk surga, dan dia akan menuntut semua yang jahat untuk dihukum. Nah saudaraku yang terkasih, kemiripannya sama. Ada pesan, ada perintah, ada berita akan kedatangan yang kedua kalinya. Nah saudaraku, kapan itu dia datang? Kita nggak tahu. Tanggal berapa? Nggak tahu juga. Hari apa? Nggak tahu. Jam berapa? Di mana dia datang? Bagaimana cara dia datang? Nggak ada yang tahu. Kedatangan Yesus pertama dan kedua kalinya, tidak ada yang tahu bagaimana cara Mesias itu datang. Nggak ada yang tahu. Ternyata dia datang sebagai bayi, lahir dari kandungan Maria, sang perawan. Bertumbuh besar, hidup seperti manusia, melakukan kegiatan-kegiatan seperti manusia. Akan tetapi perbedaannya, dia menyadari akan dirinya, yaitu dia mempunyai roh yang besar dan dia mempunyai tugas yang besar, yaitu menyelamatkan manusia. Nah kedatangan yang kedua, kita juga nggak tahu bagaimana dia datang. Amin. Nggak tahu. Ya. Apakah benar seperti yang orang katakan dia akan datang turun dari langit di awan-awan dengan kemuliaannya? Bisa saja terjadi saudaraku, dan mungkin itu yang akan terjadi. Tetapi dengan siapa dia turun dari awan-awan itu kita nggak tahu. Apakah dengan Allah Bapa, Allah Anak, atau Allah Roh Kudus, atau tiga-tiganya datang? Nggak tahu saudaraku. Nggak bisa kita tebak-tebak. Tetapi apa yang Tuhan mau? Inilah berita sukacitanya, bahwa setiap hal yang ada di dunia ini ada ujungnya. Amin. Ada ujungnya. Nah, saudaraku yang terkasih, kitab Yakobus mengatakan, Yakobus pasal 5 ayat 1-6, peringatkanlah orang-orang kaya di dunia ini. Peringatkanlah orang kaya di Indonesia, peringatkanlah orang kaya di Amerika, peringatkanlah orang kaya di Cina, peringatkanlah orang kaya di Australia, dan di negara-negara Eropa lainnya. Peringatkan. Ya, kau kumpulkan emas dan perak sebanyak-banyaknya. Ngengat dan karat itu akan menimpa emas dan perakmu. Bahkan ketika kau pakai emasmu dan perakmu, itu akan membuat kulitmu iritasi. Berhentilah hai orang-orang kaya untuk mengambil lebih banyak daripada yang seharusnya. Bahkan engkau menggaji orang-orang yang di bawahmu, pekerjamu, dengan gaji yang rendah, supaya engkau mendapatkan keuntungan yang lebih. Berhenti hai orang-orang kaya, mengumpulkan lebih banyak,
meraup yang bukan menjadi bagianmu, dan menghalalkan segala cara supaya kau mendapatkan harta benda, supaya kau miliki, dan kau berharap harta bendamu itu dapat tersimpan dengan baik. Engkau akan berikan kepada anakmu, dan itu akan diteruskan kepada cucumu, dan itu terus berlanjut. Dan bahkan ada hal yang gila, hai orang-orang kaya. Bahkan kalian sudah memikirkan bagaimana mengganti organ-organ dalam dari tubuhmu, diremajakan, mendapatkan sokongan, mendapatkan organ daripada manusia lainnya yang usianya lebih muda, transplantasi jantung, dan lain sebagainya macamnya. Itu hal yang sudah gila. Engkau tidak hidup untuk selamanya. Engkau tidak hidup untuk selamanya, saudaraku. Engkau tidak hidup untuk selamanya. Akan ada ujungnya. Amin. Lupakanlah. Lupakan stem cell. Bagaimana engkau meregenerasi sel-selmu sehingga engkau akan menjadi lebih awet muda, kembali lagi muda. Aduh, ampun deh. Apa yang terjadi di dunia ini itu adalah gambaran apa yang terjadi di masa mendatang. Setiap orang dibatasi kekuasaannya. Untuk menjabat suatu jabatan ada batasnya. Jangan harus orang lain dulu membatasimu, maka engkau berhenti. Milikilah rasa puas. Milikilah rasa nikmat. Milikilah rasa kepemilikan yang hakiki. Kau menikmati pekerjaanmu. Kau menikmati kekayaanmu. Dan engkau melakukan yang benar. Dan kau mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Hai orang-orang kaya. Hati-hati. Jangan mengambil lebih banyak lagi. Jangan serakah. Apa yang menjadi masalah di dunia ini sekarang? Keserakahan. Ini adalah kesempatannya. Aku bisa mengumpulkan lebih banyak. Karena ini waktunya. Alamak. Lupakan. Engkau tidak berbuah bagi kerajaan surga. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, Matius 24 ayat 6-7 menuliskan, karena kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Tapi itu belum kesudahannya. Bayangkan kau punya harta benda yang banyak, tetapi keadaan dunia di sekitarmu gak mendukungmu untuk engkau memilikinya. Artinya apa? Bijaksanalah. Kumpulkanlah hartamu di surga. Amin. Kumpulkan hartamu di surga. Hiduplah benar. Kalau engkau sebagai seorang bisnismen, seorang pengusaha, seorang pejabat, seorang yang mempunyai influence luas, berlakulah yang benar. Jangan melanggar segala macam hanya untuk kesenanganmu pribadi. Lupakan itu. Lupakan. Aku mau berdoa kepadamu. Ora lama syakatakana mandike sitilintike. Mendere indilintike siti mendike riataka. Uruku siti mendike hete nemete kiriataka. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kemuliaan-Mu nyata atas setiap orang-orang kaya, Tuhan Yesus, yang menonton tayangan ini. Dan biarkannya orang-orang kaya di dunia ini, Tuhan Yesus, dilanda oleh kemuliaan-Mu, sehingga pengenalan akan Engkau, ya Tuhan Yesus Kristus, itu masuk kepada setiap manusia yang ada di dunia ini, yang menonton daripada tayangan ini, dalam nama Yesus. Amin. Harus kita mengarahkan hati dan wajah kita ke surga. Jangan lagi. Waktu udah terlalu sempit untuk kita melakukan hal-hal yang receh. Ya. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih, ada dua orang yang berhasil
dalam penantiannya menantikan kedatangan Yesus yang pertama. Siapa itu? Dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 38 menuliskan ada 2 orang. Yang pertama Simeon. Simeon berhasil berjumpa dengan Mesias dalam bentuk seorang bayi. Ketika itu orang tua Yesus datang ke bait Allah untuk membawa Yesus supaya disunat. Dan mereka melakukan ibadah yang seperti seharusnya dilakukan mereka 3 kali setahun untuk datang ke bait Allah. Dan Simeon berjumpa dengan bayi itu. Dia bisa mengenali bayi itu adalah Mesias, adalah Yesus yang telah datang, yang telah dibuatkan itu. Dia kenali. Kenapa dia bisa mengenali ini? Injil Lukas pasal 2 ayat 25 mengatakan, Simeon melakukan kebenaran dan kesalehan. Kita bisa mengenali Tuhan kalau kita melakukan yang benar. Kalau kita nggak melakukan yang benar, maka yang salah yang datang dalam pemikiran kita. Hati kita juga tidak terkoneksi dengan yang benar. Kita akan mencari-cari, kita akan membuat alasan untuk hal yang tidak benar. Kita akan menutupi satu kebohongan dengan kebohongan yang lain. Kita akan melakukan dosa yang satu kepada dosa yang lain. Karena kita nggak benar. Selain nggak benar, saudaraku, ya, mereka itu tidak saleh. Nggak ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Tidak ada doa pagi, tidak ada ibadah, tidak ada membaca firman Tuhan, tidak terlatih memuji menyembah Tuhan, tidak sanggup membaca Alkitab 1 pasal, 2 pasal, 5 pasal, nggak sanggup. Kenapa? Karena dia nggak saleh. Rohnya sudah nggak tahan kalau ada kegiatan-kegiatan rohani, nggak tahan dia. Karena nggak terbiasa. Bagaimana roh-roh yang seperti ini akan masuk surga nanti? Amin. Jangan sampai lah roh kita itu gak terbiasa untuk kehidupan surga. Kehidupan surga itu apa? Meninggikan Allah, memuji Tuhan Yesus, menyanyikan pujian penyembahan siang dan malam, menaruh segala kehormatan kita di kakinya Tuhan, dan menyerahkan hidup kita betul-betul dipimpin oleh Tuhan. Itu kehidupan surga. Kalau kita masih hidup bebas, mau-maunya aja, gak mau melakukan kebenaran, ya, sulit. Nah, orang yang kedua, yaitu Hana. Ini seorang perempuan. Hana ini tidak pernah meninggalkan bait Allah, katanya. Lukas pasal 2 ayat 37. Hana tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dia beribadah siang dan malam dengan doa dan puasa. Hei, orang-orang zaman sekarang, engkau meninggalkan gereja. Untuk apa? Untuk kesenanganmu. Rasanya untuk berdoa 1 jam, datang ke gereja 1 jam, 2 jam, itu sepertinya menyita waktumu. Membosankan mendengar pendeta yang khotbahnya itu aja. Bertobatlah, itu saja terus. Capek, ya kan? Padahal intelektualmu itu sudah tinggi, koneksimu itu udah internasional, dan gerakmu itu sudah dari negara ke negara. Kamu malas ke gereja. Makanya kamu gak bisa menilai zaman. Makanya hidupmu itu diatur oleh dunia ini. Dunia sekarang sedang terpuruk dalam dunia saham. Nah, kau akan pindah masuk ke jalur pertanian yang real. Ketika nanti pertanian itu terasa duitnya makin sedikit, gak cocok lagi nih, gak cuan lagi, kau akan pindah kembali lagi ke portofolio. Saudaraku, hidupmu digeser ke sini, geser ke sana, geser ke sini. Akibatnya apa? Engkau capek.
Dan ketika engkau sudah mengumpulkan banyak, engkau merasa, aduh Tuhan, aku sudah cukup, sudah banyak yang kudapatkan. Firman Tuhan katakan, aduh sayang sekali kamu mengumpulkan banyak, malam hari ini juga aku akan mengambil nyawamu, kembali kau pulang. Sedih saudara. Lihat, banyak orang-orang kaya yang meninggalkan hartanya. Ya betul, dia menyediakan warisan bagi anak cucunya, ya betul, good. Tapi pertanyaannya, apakah hartanya di surga juga sebanyak hartanya di muka bumi ini? Hamba Tuhan adalah perpanjangan lidah Tuhan. Hamba Tuhan, kerinduannya adalah melihat sebanyak mungkin orang kembali kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan. Kalaupun hamba Tuhan ada diberkati oleh orang-orang, puji Tuhan, tapi tidak semua hamba Tuhan yang gila uang dan mendewakan orang-orang yang memberikan uang lebih banyak kepadanya. No, gak semua. Gak semua hamba-hamba Tuhan itu khotbahnya itu sudah tercemar. Gak semua. Biar kiranya Tuhan Yesus, hamba-hamba Tuhan, satu hati kami Tuhan, untuk melihat kemuliaan-Mu turun atas dunia ini. Amin. Saudaraku yang terkasih, pesan Tuhan hari ini bagi saudara, bagi saya, dan bagi semua orang yang mendengarkan pesan ini, berjaga-jagalah dan jadilah orang yang melakukan yang benar sesuai firman Tuhan, dan hidupnya saleh, ada hubungan pribadi setiap hari kepada Tuhan dalam pembacaan firman Tuhan Alkitab, dalam menyanyikan lagu puji-pujian penyembahan dari dirinya setiap hari kepada Allah. Dan orang itu juga tidak meninggalkan gereja dengan alasan apapun, melainkan beribadah, berdoa, dan berpuasa. Aku berdoa Tuhan Yesus untuk semua orang yang menonton tayangan ini Tuhan. Hamba percaya Engkau akan memakai mereka dahsyat dan luar biasa, dan Engkau akan menjadikan mereka menjadi saksi-Mu Tuhan Yesus, bahwa Engkau nyata, Kristus nyata, Yesus ada, hadirat Tuhan itu terasa. Dan biar kiranya dunia ini tahu akan ujungnya Tuhan Yesus. Jangan biarkan orang-orang kaya yang jahat Tuhan Yesus, yang serakah Tuhan Yesus, terus berlaku tidak benar. Hentikan mereka Tuhan. Dan biar kiranya bangkit orang-orang kaya yang Kristen, yang mengasihi Tuhan, yang ingin melihat perubahan, yang memberikan keadilan dan memberkati banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.